Halo teman-teman, balik lagi di channel Kaijo Ryu. Gimana kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sesuai janji gua bakal bikin konten breakdown Tensura Season 3 di setiap episodenya. Nah, karena episode satunya sudah rilis, gua udah catat beberapa hal penting yang menarik dari Tensura Season 3 ini. So, tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Sebelum gue masuk ke pembahasan, gue mau nge-disclaimer beberapa hal dulu nih. Yang pertama, konten gue ini bakal mengandung spoiler. Tapi, gue usahakan tidak akan terlalu jauh dan terlalu kemana-mana. Yang kedua, gue bakal bahas ini tuh di lingkup episode ini aja. Dan yang ketiga, kalau gue ini hanyalah penikmat series ini. Gue bukan expert dan ahlinya soal series ini. Gue bisa aja salah dan lupa dalam menyampaikan isi dari pembahasan gue. Kalau ada yang tidak benar, boleh banget nih kalian tulis di kolom komentar. Gue juga gak bakal bahas opening dan ending di video ini. Mungkin nanti gue bakal bikin konten terpisah buat breakdown opening dan ending dari Tensura Season 3 ini. Kalau kalian udah paham, mari kita mulai. Anime Tensura Season 3 ini ternyata dibuka dengan adegan Walpurgis setelah nama Octagram itu terbentuk, dan agak sedikit berbeda dengan awal yang ada di light novel dari volume 7. Di video pertama channel ini, gue sempat lumayan banyak memperkirakan apa yang bakal terjadi di Tensura Season 3. Mungkin yang tertarik boleh setelah nonton video ini, linknya gue bakal masukin di kolom deskripsi. Jadi, di video gue yang pertama itu gue bilang kalau season 3 ini bakal dibuka dengan adegan Laplace yang kembali ke markasnya yang berada di Ingracia. Ternyata ini tidak muncul dari episode 1 ini. Tapi gue cukup yakin kalau adegan ini bakal tetap ada. Di acara Walpurgis, Leon bangkit dan cabut duluan karena merasa sudah tidak ada urusan. Lalu disusul dengan Raja Iblis Valentine. Beda dengan Leon yang ansos, Valentine itu cabut karena dia mendapatkan kabar perihal kematian dari Roy Valentine. Makanya dia cabut duluan. Di situ juga menampilkan Misery, iblis primordial hijau yang menyiapkan makanan dan anggur untuk Rimuru. Dan Rimuru meminta Raphael untuk mensalin makanannya yang dibuat oleh Misery ini. Lalu gambar berpindah menampilkan Milim dan Dagrul. Nah, ada yang menarik nih dari perkataan Dagrul, yaitu soal dalang dibalik dari tindakan bodohnya si Clayman. Nah, mungkin kalian berpikir itu adalah Yuki, tapi itu bukan. Mungkin kalian berpikir itu Kazalim, itu bukan. Karena kalau nama Kazalim itu sudah disebutkan dan dibahas di season 2 dari episode terakhir gitu. Waktu itu kan sempet ngebahas soal si Kazalim itu siapa. Jadi kayaknya nggak masuk akal gitu kalau para Demon Lord itu belum tahu siapa itu Kazalim. Jadi kayaknya bukan dia. Nah, siapa dalang yang dimaksud itu? Jawabannya adalah pedagang dari timur. Gue gak bakal tarik terlalu jauh karena gue cukup yakin di season 3 ini dia bakal muncul. Jadi tenang aja. Nah, sedikit tambahan nih biar kalian sedikit gak bingung banget. Pedagang dari timur itu sebenarnya udah disebutin sama si Leon Cromwell waktu Leon datang ke kastilnya Guy Crimson. Nah, waktu itu kan si Guy nanya tuh, lu tahu informasi soal Rimuru tuh dari mana, kok tahu banyak banget gitu soal Rimuru. Nah, dia bilang kan, saya tahu dari pedagang dari timur. Itu adalah orang yang sama dengan dalang yang ada dari Clayman. Nah, nanti bakal bersangkutan deh pokoknya. Gue gak mau ngurangin esensi kalian dalam menonton Tensura Season 3 ini. Jadi gue cuma kasih tahu sedikit soal siapa dalang yang dimaksud oleh si Dagrul. Lalu gambar berpindah nih menampilkan Rimuru yang pulang dari Walpurgis. Nah, itu dia disambut tuh oleh warga Tempest dan juga Abang Diablo. Nah, di video pertama gue juga sempat bilang kalau di trailer si Diablo tuh muncul cuma satu scene doang. Padahal di core 1 ini gue yakin dia bakal banyak banget perannya. Terbukti di episode pertama ini dia udah banyak banget perannya. Kenapa Diablo ada di Tempest? Ya simple, karena Veldora cabut ke Walpurgis. Akhirnya dia manggil si Diablo buat gantiin dia jagain Tempest. Nah, si Diablo juga minta informasi apa aja yang terjadi di Walpurgis ke Veldora. Dengan hadiah, puding matcha jatah Diablo boleh dimakan sama Veldora. Makanya tanpa Rimuru jelasin, Diablo tuh udah tahu semua kejadian yang ada di Walpurgis. Di situ juga ada pembahasan yang menarik nih, sesuai kata Rimuru di season 1, kalau dia tuh nggak butuh makan maupun tidur, dia bisa hidup tanpa hal-hal tersebut. Nah, Veldora pun sama seperti Rimuru, kurang lebih seperti itu. Di situ juga Diablo memuji Xion atas kerja bagusnya di Walpurgis, dan Xion bilang, tentu saja, jadi Rimuru sama tuh nggak butuh asisten seperti kau.
Lalu bagaimana denganmu Diablo? Apakah sudah mengurus tugasmu dengan baik? Nah, gambar berpindah nih ke flashback dari Diablo saat menuju ke negara Falmouth. Nah, di situ juga menampilkan dua kereta kuda, yang satunya itu berisi Gracious, Mioran, dan Yom. Nah, di kereta selanjutnya itu diisi oleh Diablo dan 3 potongan acak-acakan dari Raizen, Raiham, dan Edomaris. Nah, Diablo juga bilang kalau Sion itu melakukan hal yang sangat merepotkan dan sampai-sampai itu melawan hukum alam. Nah, itu maksudnya adalah Sion memotong-motong tubuh tahanan perang menggunakan unique skill Master Chef-nya. Nah, simpelnya skill ini tuh bisa memotong apapun, dan walaupun kepala dan tubuhnya terpisah, selama itu terkena skill dari Sion, maka tidak akan mati selama Sion menghendakinya. Ada beberapa fungsi lain dari skill unik Sion ini. Nah, kayak misalnya bisa bikin makanan yang enak walaupun tampilannya kayak sampah. Dan ada beberapa fungsi lain dari unique skill Sion ini. Perihal skill-skill dari Sion ini mungkin gue bakal bikin di konten terpisah perihal skill ultimate, skill unik, skill seri malaikat, dan skill iblis. Jadi nanti gue bakal jelasin lebih jauh lagi di konten terpisah. Lanjut. Lalu Diablo berusaha menggunakan sihirnya untuk mengembalikan tubuh dari para daging cincang ini. Yang pertama Diablo pulihkan yaitu adalah Raiham. Lalu setelah itu adalah Raizen, sedangkan Raja Edomalis tidak dikembalikan ke wujud semulanya karena alasan tertentu. Nanti gue bahas lebih jauh. Nah, Raizen dan Raiham ini berjanji akan menjadi bawahan terendah dari Diablo dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Ditambah, Diablo juga menanamkan unik skillnya yang bernama skill penggoda. Skill ini tuh mirip kayak jantung palsu dari Clayman. Bedanya, kalau Diablo itu adalah software atau sesuatu yang tidak fisikal gitu. Jadi ya cuma unik skillnya aja yang ditanamkan ke Raiham dan Raizen. Nah, jadi mereka tuh akan terhubung langsung ke Diablo dan tidak akan mungkin mereka mengkhianati si Diablo. Nah, kalau Clayman itu adalah hardware, yaitu jantung prototipenya. Tapi Mioran tetap bisa mengkhianati si Clayman. Ya walaupun si Claymannya akan langsung tahu. Paham kan ya perbedaannya kayak gitulah. Setelah sampai di Falmouth, Raizen yang dikira Shogo ini menunjukkan wujud dari Raja Edomaris dan memberitahu kalau mereka telah kalah dan semua pasukannya telah terbantai habis. Nah, mereka dibantai oleh naga badai Veldora yang baru bangkit. Nah, disitulah Rimuru datang untuk menenangkan amukan dari si Veldora. Carlos, salah satu bangsawan yang berada di situ, berkata kalau ini semua hanyalah omong kosong dan bualan semata. Tidak lama, Yom datang dengan rombongannya dan berkata kalau dia berhasil membujuk Rimuru untuk tidak membantai negara Falmouth dan bilang kalau dia adalah penengah dari masalah ini. Carlos yang merasa Yom adalah orang biasa itu tidak pantas gitu berada di ruangan itu. Ditambah ada yang bertanya dengan bodohnya gitu, jadi ini bukan omong kosong. Padahal di saat itu ada Diablo dan ada orang yang ragu gitu dengan Rimuru, membuat Diablo itu sedikit emosi dan membuat Raizen sedikit panik. Lalu, Yom membuat penekanan kuat yang memberitahu kalau Falmouth sudah membuat Rimuru itu sangat marah dan ini bukan masalah yang sepele. Ditambah, Raiham itu menceritakan kejadian yang dikarang oleh Diablo, yaitu saat Veldora baru bangkit, dia membuat pasukan Falmouth itu rata oleh tanah. Di situ datanglah Rimuru yang menenangkan amukan Veldora dan karena Yom adalah kerabat dari Rimuru, ia meminta untuk tidak membunuh Raiham, Raizen, dan Raja Edomalis. Karena kebodohan dari si Carlos, dia berkata kalau Yom itu tidak berguna dan tidak bisa menengahi masalah ini dengan baik dan menyuruh mereka untuk keluar. Diablo yang mendengar itu menjadi semakin marah dan sampai-sampai aura iblisnya tuh keluar kemana-mana, yang membuat panik si Mioran, Gus, dan Yom itu sendiri. Itu dibuat keringet dingin sama si Diablo. Nah, akhirnya karena si Raizen itu panik, dia membekukan si mobil hilang ini. Dan akhirnya suasana pun menjadi sedikit kondusif. Lalu gambar berpindah nih, menampilkan Diablo yang memberikan full potion ke Raja Edomalis. Tapi di light novel volume 7 itu sebenarnya dijelaskan kalau full potion pun tidak bisa mengobati hal yang dilakukan oleh si Sion ini. Dan itu semua memang murni menggunakan kekuatan dari Diablo. Tapi dibuat seakan full potion lah yang mengobati Raja Edomalis. Dan Diablo pun diangkat menjadi sales dari Tempest. Nah, dia intinya tuh membuat penekanan kalau Tempest bisa melakukan hal-hal seperti ini yang membuat para bangsawan tidak bisa berkutik. Setelah itu Diablo memberikan surat resmi dari Tempest yang berisi 3 pilihan. Yang pertama, Raja Edomalis tuh harus turun tahta dan menggantikan semua kerugian perang yang berjumlah kurang lebih 10.000 koin emas. Rafael bilang kalau 10.000 koin emas itu setara dengan 1 triliun yen. Kalau dirupiahkan, kira-kira tuh ada di angka 104 triliun rupiah. Ya masih nggak segede korupsi tambang sih ya. Cuma wow. Nanti gue bahas lagi.
Pilihan kedua yaitu Falmouth menjadi negara taklukan Tempest, yang tandanya 100% negara Falmouth itu ada di kendalinya Tempest. Dan pilihan ketiga yaitu adalah melanjutkan perang. Dalam 7 hari, jika tidak ada jawaban maka pilihannya akan jatuh untuk melanjutkan perperangan. Ya walaupun bukan perperangan sih jatuhnya ya, ini mah pembantaian. Nah, kita bahas lingkup syarat ini dulu nih. Jadi Diablo tuh membuat pilihan yang jawabannya itu cuma satu. Karena gak mungkin gitu mereka mau perang, dan gak mungkin mereka mau menyerahkan negaranya. Pilihannya cuma satu, yaitu menurunkan tahta dari Raja Edomalis dan menggantikannya. Tapi kan bingung ya, ganti ruginya tuh dari mana gitu, duitnya dari mana gitu. Ya karena harta dari negara mereka tuh tidak sebanyak syarat yang diberikan Diablo. Rimuru juga singgung gitu, apa mereka mau mencicil sampai 10 tahun. Dan Diablo bilang kalau dia sudah tahu kalau Falmouth tuh tidak akan sanggup mengganti kerugian perang. Mungkin cuma bakal dapat 1000 koin emas aja, nggak sampai 10.000. Memang sengaja gitu, Diablo membuat para bangsawan itu mendesak Raja Edomalis dan membuat Falmouth menjadi 2 fraksi. Paham gak sampai sini? Nih Aniki jelasin pelan-pelan ya. Jadi si Diablo tuh buat 3 pilihan yang jawabannya tuh udah pasti satu doang gitu. Dan pilihan itu pasti bakal mendesak Raja Edomalis untuk turun tahta dan membuat mereka menjadi ada 2 fraksi, yaitu satu fraksi bangsawan dan yang satunya lagi itu adalah fraksi Raja Edomalis yang didukung oleh rakyat-rakyat Falmouth. Dari fraksi bangsawan, mereka akan meminta Raja Edomalis itu menggunakan uang pribadinya untuk menggantikan kerugian dari perang yang disebabkan oleh Raja Edomalis. Terus mereka juga akan mengusung raja baru gitu, yaitu salah satu seorang pangeran dari kerajaan Falmouth. Nanti mereka pasti bakal muncul kok, jadi gue nggak bakal sebutin di sini. Fraksi yang kedua yaitu adalah fraksi dari Raja Edomalis. Nah, mereka itu akan mengusung Yom sebagai raja baru dari negara Falmouth. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh konspirasi yang dibuat oleh Diablo. Semua itu 80%-nya itu dipikirkan oleh si Diablo. Nah 20%-nya itu adalah arahan dari Rimuru. Jadi Rimuru tuh punya arahan gitu, pengen raja baru dari Falmouth adalah Yom. Nah sisanya biar si Diablo tuh yang mikirin caranya gimana biar negara Falmouth jatuh ke tangannya si Yom. Makanya gue bilang kalau si Diablo itu menghancurkan negara tuh adalah hal yang sepele. Dia bisa memikirkan hal sejauh itu. Diablo juga mengingatkan ke Fuze dan Gazel kalau mereka itu tidak boleh ikut campur dan memberitahu nih ke negara-negara tetangga kalau tidak ada yang boleh membantu negara Falmouth. Jadi memang Diablo tuh merencanakan Falmouth bakal seterdesak itu. Jika ada yang ikut campur, maka Diablo sendirilah yang akan turun tangan untuk meratakan pengganggu tersebut. Nah nanti tuh ada tuh pasti pengganggunya. Nah itu aja nih breakdown episode 1 dari Tensura season 3 ini. Hampir semuanya itu sejalan dengan manga dan light novelnya. Dan pembuka yang menarik lah, bisa melihat Diablo berperan sangat banyak di episode 1 ini. Oh ya, perihal opening dan ending, perlu nggak sih gue buat breakdownnya? Sama gue mau upload satu video pembahasan lagi tentang Tensura, yaitu adalah The Octagram. Kalau kalian setuju, boleh banget nih tulis di kolom komentar pakai hashtag Bang lu ganteng banget, spasi, bikin ya please. Nah kalau ada yang mau tanya-tanya juga nih perihal episode 1 dari Tensura ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Gue pasti baca dan gue pasti jawab sebisa gue. Buat yang mau support gue lebih jauh juga link Saweria ada di kolom deskripsi. Kita ketemu lagi di episode 2 minggu depan. Makasih yang udah dengerin sampai detik ini. Gue undur diri. Peace out and bye-bye.